lagi dengan channel Seksi Edukasi, membuat belajar lebih berenergi. Kali ini kita akan berbicara tentang kelas maya, materi bab 11 pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital. Kita akan memulainya dengan e-learning. E-learning merupakan singkatan dari electronic learning. Merupakan cara baru dalam proses belajar mengajar. Menggunakan media elektronik, khususnya internet, sebagai sistem pembelajaran. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada 6 potensi kunci dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dalam rangka revolusi pembelajaran. Yang pertama, konektivitas, yaitu akses terhadap beraneka ragam informasi tersedia dalam skala global. Yang kedua, fleksibilitas. Belajar dapat dilaksanakan di mana saja dan kapan saja. Tidak terbatas dengan ruang dan waktu seperti pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga, interaksi. Evaluasi belajar dapat dilakukan seketika dan secara mandiri. Yang keempat, kolaborasi. Penggunaan perangkat diskusi dapat mendukung pembelajaran kolaborasi di luar ruang kelas. Yang kelima, peluang pengembangan. Konten digital dapat terus-menerus dikembangkan sehingga dapat memperkaya pembelajaran dalam kelas konvensional. Kelas konvensional itu kelas yang seperti biasa dilakukan. Dan yang keenam, motivasi. Multimedia seharusnya dapat membuat pembelajaran lebih menarik. Berdasarkan potensi pemanfaatan TIK, e-learning itu dapat diartikan sebagai suatu sistem dalam pembelajaran yang mengacu pada penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dengan karakteristik-karakteristik seperti berikut. Yang pertama, memanfaatkan jasa teknologi, memanfaatkan keunggulan komputer, menggunakan bahan ajar yang bersifat mandiri. Jadwal belajar dapat dilihat pada komputer, dapat diakses oleh guru dan siswa secara pribadi. Rushdie pada tahun 1999 menyampaikan 3 model pembelajaran e-learning. Yang pertama, adjunct, digunakan untuk menunjang sistem pelajaran tatap muka di dalam kelas. Model ini biasa juga dikatakan sebagai model tradisional plus, karena keberadaan e-learning hanya sebagai pengayaan atau tambahan saja. Yang kedua, model mixed atau blended, menempatkan e-learning menjadi bagian tidak terpisahkan dari pembelajaran. Misalnya, pembelajaran teori dilaksanakan secara daring, sedangkan pembelajaran praktik dilaksanakan secara tatap muka. Dan yang ketiga, model daring penuh atau fully online. Dalam model ini, e-learning digunakan untuk seluruh proses pembelajaran, mulai dari penyampaian bahan belajar
interaksi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Berikut beberapa manfaat e-learning menurut Simaratungga. Yang pertama, meningkatkan kadar interaksi pembelajaran antara siswa dengan guru atau instruktur, dikenal dengan istilah enhanced interactivity. Yang kedua, memungkinkan terjadinya interaksi pembelajaran dari mana dan kapan saja. Istilahnya time and place flexibility. Yang ketiga, menjangkau siswa dalam cakupan yang sangat luas. Potential to reach a global audience. Dan yang keempat, mempermudah penyempurnaan dan penyimpanan materi pembelajaran, easy updating content, as well as archivable capabilities. Fungsi e-learning. Yang pertama sebagai tambahan atau pengayaan pembelajaran, dikenal dengan istilah suplemen. Yang kedua, pengganti sebagian pembelajaran, dikenal dengan istilah complement. Dan yang ketiga, pengganti seluruh pembelajaran, dikenal dengan istilah replacement. Komponen e-learning. Yang pertama, perangkat keras atau hardware, seperti komputer, laptop, netbook, maupun tablet atau tab. Yang kedua, perangkat lunak atau software. Ada LMS, Learning Management System. Ada Learning Content Management System atau LCMS. Dan yang ketiga, Social Learning Network atau SLN. Yang ketiga, infrastruktur, yaitu jaringan baik intranet maupun internet. Berikutnya, konten pembelajaran. Dan yang terakhir, strategi interaksi atau komunikasi pemanfaatan e-learning dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelas maya. Kelas maya terdiri dari 3 jenis. Ada Learning Management System atau LMS, ada Learning Content Management System LCMS, dan Social Learning Network atau SLN. Learning Management System atau LMS adalah suatu perangkat lunak atau software untuk keperluan administrasi, dokumentasi, laporan sebuah kegiatan, kegiatan belajar mengajar, dan kegiatan secara online terhubung ke internet, e-learning, dan materi-materi pelatihan. Fungsi LMS adalah sebagai berikut. Student Management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan siswa. Course Management menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan pengaturan mata pelajaran. Skill Assessment atau Evaluation menyediakan fungsi-fungsi untuk proses kolaborasi sesama siswa maupun antara siswa dengan guru. Learning Centric atau Personalization and Tracking System menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan personalisasi pembelajaran siswa. Registration and Administration menyediakan fungsi-fungsi terkait dengan proses registrasi
dan administrasi akademik lainnya. Berikutnya, Learning Content Management System atau LCMS adalah sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menggunakan kembali, menempatkan, menyampaikan, mengelola, dan memperbaiki materi pembelajaran. Fungsi utama LCMS adalah untuk menyusun dan mengatur materi pembelajaran atau e-learning content dengan menggabungkan materi e-learning dalam LCMS. Adapun komponen-komponen LCMS menurut Surendro adalah sebagai berikut. Yang pertama, Learning Object Repository merupakan database yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola materi pembelajaran. Yang kedua, Automated Authoring Application berfungsi untuk membuat materi pembelajaran yang dapat digunakan kembali atau resolve yang dapat diakses dari repository. Berikutnya, Dynamic Delivery Interface untuk memberikan hasil pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik, profil peserta didik, hasil evaluasi. Dan yang terakhir, Administrative Application digunakan untuk mengelola rapor siswa, mengamati, dan administratif dasar lainnya. Berikutnya, Social Learning Network atau SLN adalah pembelajaran yang terjadi lebih besar bila dibandingkan dengan pembelajaran individu maupun kelompok hingga skala sosial, yaitu melalui interaksi sosial dengan teman-teman. Pemanfaatan jejaring sosial sebagai media pembelajaran di Indonesia terbilang masih baru dan belum banyak digunakan oleh guru. Berikut beberapa SLN yang ada. Edmodo, G-School, Skologi, Rumah Belajar, dan sistem-sistem yang sejenis. Yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.